5 miliar. Nah, saya ngajarin begitu, nggak taunya ibu tadi testimoni dari Makassar, neneknya udah meraktekin zaman dulu. Berarti ini ilmu kearifan lokal kan? Iya. Nah, bapak dan ibu praktekin, apakah ibu bapak dagang sembako, apakah bapak dan ibu buat cari jodoh. Kalau ibu cari jodoh atau mbaknya cari jodoh, alat kelamin yang perempuan jangan disebut, takutnya nanti homo. Apa lesbian. Jadi yang disebut alat kelamin laki-laki. Buat bapak juga yang mau nyari jodoh, jangan disebut alat kelamin laki-laki, takutnya homo. Ayo datang, ayo datang, ayo datang. Alat kelamin perempuan yang besar-besar datang. Nanti yang besar datang tinggal bapak sortir sesuai dengan ukuran bapak. Yang gede langsung aja diabaikan, langsung ditukar tambah sama bandot. Yo, ibu apa pertanyaannya? Bebas, mic-nya mana? Ada gak? Yo, bapak lagi, ibu lagi malu. Yo, lagi besarin alat kelamin dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mempraktekin dari ibu yang pernah naruh ATM di CD itu. Tapi kok berhasil. Sementara saya prakteki kok udah berhari-hari sampai nggak akan terkabul. Kenapa Pak Haji itu? Nggak akan. Sebab... Karena bapak meraktekinnya berharap. Oh ya berharap. Berharap nggak boleh. Jadi ilmu RDA itu nggak boleh. Syarat utamanya nggak boleh berharap. Iya. Karena ini ilmu kearifan lokal. Jadi orang zaman dulu orangnya tidak perhitungan. Makanya hajatnya banyak terkabul. Coba bapak lihat. Anaknya 9. Lahirnya normal. 9-9-nya ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kapolda, ada yang pangdam, ada yang jadi direktur utama, ada yang jadi komisaris utama, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Karena dia melahirkan tidak berharap. Lillahi ta'ala, karena Allah. Nah kita kadang suka berharap. Nggak boleh. Jadi bapak praktekin aja lagi tapi nggak boleh berharap. Jadi bapak dan ibu ilmu RDAY boleh dipraktekin tapi nggak boleh berharap. Nggak boleh. Jadi kayak misalkan, saya berharap anak saya nggak ke rumah sakit, saya ambillah bajunya suami saya di lemari dipakein ke anak saya. Nggak boleh. Pakai aja udah diem. Kalau mau pakai ya bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diniatin. Gitu boleh tapi berharap nggak boleh. Karena ada cerita orang berharap siap-siap kecewa. Tuh bapak kecewa. Janganlah. Kecewa Pak Haji, cuma curhat aja gitu. Curhat. Dan ini Pak Haji kan kalau berdoa itu mengharapkan ridhonya Allah dan karomahnya anak yatim piatu. Ada orang linglung transfer ke rekening ini itu. Itu termasuk berharap apa enggak itu kalau pas berdoa begitu? Kalau titik enggak, kalau koma pasti berharap kalau ngomongnya ada komanya. Habis ijab udah titik. Bapak lihat ya, bapak berapa kali datang ke RDAY, ibu lihat, ibu udah berapa kali datang ke RDAY. Pernah gak saya ijab kabul di masjid? Nggak pernah, saya di sini aja nggak pernah saya ijab kabul. Mau abis asar, mau abis maghrib, mau abis tahajud atau mau tahajud nggak pernah. Saya di sini aja. Kalaupun nanti sholat Idul Fitri, Idul Adha saya di masjid, saya nggak ijab, diem aja. Kok gitu Pak Haji? Karena saya udah tahu orang yang berharap siap-siap kecewa. Udah bapak niatin aja dalam hati, pasti. Tapi saya sedekah subuhnya nggak pernah bolong, apa? Ya. Istilahnya nggak usah berdoa tapi hatinya. Nggak usah berdoa, saya nggak setuju. Berdoa sama baca Quran bagus mana Pak Haji? Bagus baca Quran. Berdoa sama baca Quran bagus mana Pak Haji? Bagus baca Al-Quran. Karena di Al-Quran ada semuanya. Kalau berdoa, bapak kalau belum terkabul nanti pasti kecewa, mutung. Saya udah ini kok belum terkabul. Janganlah, udah aja bapak. Baca Quran. Nanti doanya sendiri. Mbak Ratih Pak, alhamdulillah baru 2 juz baca Qurannya. Tapi alhamdulillah saya berangkatin umroh anak yatim besok tanggal 19 Februari. Saya maunya bapak dan ibu bisa berangkat juga. Dampingin anak yatim umroh. Iya gitu loh. Makanya baca Quran diwajibin.
Tiap hari baca Quran. Iya, baca Quran kayak makan sendiri. Jadi Bapak baca Quran, tidak ada Pak di tempat manapun Bapak periksa. Gurunya ngewajibin baca Quran 12 juz. Bapak cek, nggak ada. Hampir nggak ada. Hanya ada di sini aja. Tidak ada gurunya maksain sholat ba'diyah qobliyah. Bapak cek dimanapun, nggak ada. Tidak ada gurunya maksain suruh sedekah subuh minimal 100.000. Nggak ada. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum mampu ya nggak apa-apa, tabung dulu. Tapi maunya saya dipaksa. Tidak ada Bapak lihat gurunya melarang muridnya melanggar sifat 18. Hampir nggak ada. Hanya ada di sini aja RDAY. Nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, nggak boleh gundah, nggak boleh gelisah. Karena sifat itu nggak ada di Al-Quran. Adanya di kita. Ayo dah kita keluarin. Bonusnya apa Pak Haji? Gue berangkatin umroh gratis. Bonusnya apa Pak Haji? Gue berangkatin haji gratis. Bonusnya apa Pak Haji? Gue kasih modal 1 miliar minimal. Maksimal 10 miliar. Tadi kan gue sama orang yang jualan kopi mana? Jualan kopi di Sunter. Masuk gak ibu-ibu? Hah? Ada. Tuh gue kasih modal 1 miliar. Betul gak? Yang dagang kopi. Iya di belakangnya. Yang pakai hitam ya? Yang baju hitam. Gak apa-apa dia malu. 1 miliar. Betul gak Mbak? Saudara bukan, teman bukan. Tapi dia udah meraktekin ilmu RDAY. Kenapa? Anaknya di Bank BNI 46. Perempuan. Padahal dia dagang kopi di pinggir jalan. Tidurnya di gerobak. Coba bayangin Bu. Dagang kopi di pinggir jalan di Sunter. Dagang kopi di Sunter di pinggir jalan dekat Honda. Seberangnya ITC itu kan ada jalanan tuh yang pinggir kali. Dagang kopi di situ. Tidurnya di gerobak. Coba bayangin Bu. Praktekin ilmu RDAY. Anaknya diterima di Bank BNI 46. Anaknya diterima jadi pramugara. Pesawat. Iya. Bapak kebanyakan meraktekin ilmu RDAY. Anaknya jadi pramugara di Oplet. Janganlah. Pesawat. Nggak ada pramugara Oplet. Adanya Mandra. Sidul ada Betawi. Janganlah. Jadi saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya paksain. Praktekin ilmu RDAY. Tadi saya bilang sama Mbaknya, Mbak praktekin lagi berani gak Mbak? Siap Haji. Nanti saya kasih hadiah 1 miliar tunai Mbak. Ya ini udah nanti pulang dia mau praktekin. Dia gak tanya pasien saya lama. Kalau kesini dia sama rombongan jamaahnya dia. Sekarang dia datang sama pamannya. Dari Pemalang. Nah dari Pemalang saya kasih hadiah. Saya berangkatin umroh ya 120 berapa? 126. Saya berangkatin umroh. Nah, nanti ibu juga semuanya harus berangkat juga. Amin. Ya. Bisa? Yo, Ibu apa pertanyaannya? Yang terakhir, Pak Haji, yang terakhir. Untuk menyembuhkan penyakit mah itu apa Pak Haji? Penyakit mah obatnya adalah buah kelapa yang muda yang jatuh namanya beluluk. Direbus, ganjil, airnya diminum. Nanti dicentongin pakai centong kayu. Bapak cari centong kayu. 9 kali selama 9 hari. Udah nanti nggak kambuh-kambuh sakit mah. Buah kelapa yang muda yang jatuh dari pohon kelapa. Banyak gak Pak? Banyak, nyari air di kampung-kampung. Pokoknya ada pohon kelapa pasti adalah buahnya jatuh. 3 ganjil. Direbus. Cuci dulu bersih direbus. Airnya diminum. Daripada berobat ke dokter. Biayanya mahal. Sama tuh temenan. Kakak ipar apa saudara kandung? Ada kakak. Enggak, bulat. Bulat. Kelapanya yang kecil bulat dimasukin dalam panci. Kasih air direbus. Nanti udah mendidih, angkat airnya. Ditaruh di gelas, diminum. 9 hari selama 9 hari. Sehari 3 kali. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Nenek kita dulu. Kakek kita dulu. Pak, Bu maaf ya. Kenapa ibu-ibu utangnya kok nggak lunas-lunas? Kenapa bapak utangnya lunas? Kenapa ibu utangnya nggak lunas? Udah nyicil motor, nyicil koperasi, nyicil. Kenapa? Karena bapak dan ibu, terutama ibu, kalau pakai BH, BH-nya ketat. Jadi cicilannya ketat.
pakai celananya ketat. Dikendorin. Nah. Iya, dikendorin. Jadi BH-nya dikendorin. Ya, kan ada kancing 1, ada kancing 2, ada kancing 3. Oh, Pak Haji tahu. Kan saya spesialis kutang. Pakarnya kutang saya. Saya tuh juara 1 kalau suruh bukain kutang istri saya. Istri saya tanpa minta bukain kutang, saya bukain sendiri kutangnya. Nah, cari kutangnya yang kendor. Makanya zaman dulu nenek kita, ibu kita dulu di kampung BH-nya kendor-kendor. Yang ada kantongnya. Zaman dulu nenek kita, ibu kita nggak ada yang pakai celana dalam. Sekarang anak-anak muda celananya pada ketat-ketat. Nggak boleh. Nanti cicilannya ketat. Habis cicilan A, cicilan B, cicilan C, cicilan D. Belum gajian udah nunggu yang harus dibayar cicilan. Janganlah. Ini ilmu kearifan lokal. Kendorin. Pak Haji saya nggak bisa ngendorin. Video call nanti sama admin. Kita diajarin. Ya. Nanti diajarin cara ngendorinnya. Bapak-bapak juga begitu. Celana dalamnya ketat. Kadang anak-anak muda sekarang pakai supporter. Spotlight. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mendingan langsung pakai kantong kresek. Oke? Yuk. Bapak atau ibu yang mau nanya gantian. Pak Haji, ini bocah mau nanya. Kan saya nonton YouTube Pak Haji terus tuh. Katanya gini, kan aku lahirnya bulan Desember mah. Kata Bu Rati kalau lahir bulan Desember dapat hadiah HP. Oh, yang perempuan. Buat perempuan yang lahirnya bulan Desember dapat hadiah HP. Buat perempuan yang lahirnya bulan Desember dapat HP iPhone 17 Pro, 2 Pro Max. Buat yang laki-laki lahir bulan Januari awal. Januari bapaknya. Ya, Januari awal laki-laki yang lahirnya Januari awal dapat iPhone 17 Pro 2 tera harga sekitar 44 juta. Yang perempuan akhir Desember dapat bulan? Oh, enggak dapat. Dapat denda tuh. Gue dapat denda. Laki perempuan. Yang tanggal 8, Yang ulang tahun tanggal 8. Tanggal berapa? Tanggal 8. Ya, tanggal 8. Dapatnya sekeluarga. Suaminya dapat, istrinya dapat, anaknya 3 dapat semua. Dapat ke neraka jahanam. Biar nonton. Sari Pamarican ketawa tuh, Sari Pamarican. Sari Pamarican. Dukun santet dari Pamarican. Enggak, tanggal 26 yang dapat. Plus umroh sekeluarga, suami istri, anak 3. Plus haji suami istri. Kok Pak Haji royal? Iyalah. Iya. Pokoknya Bapak dan Ibu paksain. Yang udah dapat hadiah HP Bu Isro, ibu dan anaknya, betul ya? Bu Isro, ibu dan anaknya. Agus Sukoco, suami dan istrinya. Ya, Pak Agus Sukoco. Kalau haji yang dapat Bu Isro. Ya. Bu Isro itu guru SMP di Boyolali. Ya dapat. Kalau umroh anak yatim besok tanggal 19 Februari. Saran saya kalau memang ibu belum dapat berangkat bersama anak yatim, jangan kecil hati. Kan Pak Haji nanti berangkatin lagi di bulan Maret, April, Mei terus. Ya, jadi jangan takut. Mungkin Bapak dan Ibu coba ijab aja sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Tenang aja. Jangan kecil hati, Pak Haji, saya kapan? Janganlah, pasti berangkat. Pasti berangkat. Yakin.
Ya, kolam renang, Ibu ijab ya. Anaknya dibawa aja berenang kan gratis. Dia jadi kenal tadi kenal tuh. Ya, Yang berenang tadi. ya. Saya pakai gelang. Nah, Bunda aku pengen gelang tadi saya bawain. Aku belum Bunda nanti ya kalau Bunda kesini lagi. Bunda bawain lagi. Gelang yang paling murah beli di ASMK Pasar Pagi Lama. Bikin sendiri Pak. Ya, nanti beli materialnya di ASMK Pasar Pagi Lama. Dia belinya di situ. Beli nanti dibikin sendiri nih pakai itu benang yang karet melar gini. Nah, nanti udah jadi bisa buat disambit ke ibu yatim. Jualan Pak Haji, jualan gelang kayak gini bikin sendiri. Ya. Ayo, Bapak, nanya apa? Ibu, ayo. Ibu, ayo, ibu. Bos nanya dong, sayang udah datang nggak nanya. Ayo dong nanya. Ayo, nanya 2 kali boleh, nanya 3 kali boleh. Mumpung Pak Haji semangat. Ini kan maksudnya kan ngaji harus baca Quran semua kan. Ya, Kalau kemampuannya misalnya ngaji Yasin nggak boleh. nggak boleh. Di Al-Quran ada bacaannya, ada petunjuknya. Baca Qurannya dengan tartil, dengan runtut. Gak boleh baca Al-Quran Yasin doang, gak boleh baca Waqiah doang, gak boleh. Ngiri. Coba nih, ibu ini hajatnya sampai kiamat gak bakal terkabul. Kenapa? Karena dia ngasih gelangnya kalma 1 orang, 2 orang, 3 orang, paling banyak 10 orang. Gak bakal terkabul. Mesti ngasihnya semua. Gak bakal terkabul, coba lihat tuh. Saya nyenengin cuma janji di itu doang. Nggak boleh, harus ngasih semua. Jadi baca Quran ini nggak boleh milih-milih bos. Harus dari awal sampai akhir. Nih ayat 2, besok ayat 3. Mbak Rati juga walaupun berangkatnya dicicil anak yatimnya. Setahun 3 kali berangkatin, tapi diberangkatin semua. Kayak saya nih Pak. Saya nyewa hotel Mega Cipayung Puncak setiap hari Jumat. Malam Sabtu. Jadi Jumat tadi udah berangkat tuh 1 bus 20. Nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Nanti pulangnya hari Sabtu sore. Besok berangkatin lagi 20 lagi. Besok berangkatin lagi 20 lagi. Sampai semuanya kebagian. Karena saya lagi punya hajat ekstrim. Cair buat berangkatin tamu-tamunya RDAY. Alhamdulillah. Bisa berangkatin umroh besok tanggal 19 Februari. Ini kan kita enggak. Janganlah. Kan ada tuh namanya gadis dari Cina, daratan Cina. Namanya Claudia. Dia ngasih. Nggak terkabul. Kumpulin aja dulu. Namanya anak yatim kan ngerengek-ngerengek dikejemin. Dar. Nunggu banyak dulu. Baru. Saya juga kemarin beli baju kan begitu. Beli baju semua kebagian gak anak yatim. Kebagian semua. Coba ibu lihat 2 potong. Nah gitu. Jadi jangan nyawer. Jangan ngasihnya cuma 1, 2 saya gak setuju. Kalau ibu mau beliin sabun, semuanya dibeliin sabun. Yang ibu yatimnya sampo buat keramas. Ya Bapak Ibu. Ayo. Apa? Besok kalau ke Jogja, Ya. pertama tanggal 24, 23. 23, Berangkatnya 23 jam 10 malam dari sini. Bayar 1 juta pulang pergi. Makan sehari 3 kali. Berangkat tanggal 23 pulang tanggal 25 dari sana. oh gitu. Mm-mm. Lah terus nanti menghubungnya nomor, Informasi. Hubungi informasi itu. oh iya, iya. Atau informasi. Atau admin-adminnya RDAI ada kan. Kalau saya dari Pekalongan berarti enggak. Oh ibu bapak langsung aja ke Jogja dari Pekalongan. Oh. Bayarnya gope, nginep di hotel. Kalau bapak gratis, bapak nggak boleh nginep di hotel, bapak pulang pergi. Tapi makannya gratis, minum gratis. Bayarnya di sana. Bayar di 500. sana, ya. Ya terima kasih Pak Haji. Jadi yang nginep di hotel, bayar di sana 500.000. Bapak mesti ngebel dulu, karena kan nih banyak yang pada mau ikut acara besok. Karena kan ada saya, ada semuanya rombongan. Apa? Nomornya, nomor yang dihubungi. Oh di Ya, informasi. mana nomor Tanti ada gak situ? Rina ada gak Rina? Ini lo sebutin deh. Sebutin. Nih sebutin tuh.
Yang mau ikut acara besok di Jogja bisa hubungi adminnya di nomor 0812 3334 1849. Diulangi 0812 3334 1849. Sekali lagi 0812 0812 3334 1849. Saran saya sih kalau bisa Bapak dan Ibu paksain datang. Karena bagus acaranya di sana. Bisa liburan, jalan-jalan, kita ke Malioboro. Nanti kita jalan-jalan ke Gunung Merapi, anak-anak nunggu di bawah, ibu bapak naik ke kawahnya, kan gitu. Nanti ketemu Mbah Marijan di sana, bapak sama ibu. Ya, napak tilas Mbah Marijan. Jadi rencananya kita besok mau jalan-jalan bersama anak yatim. Modalnya cuma 1 juta satu orang dari sini. Kalau bapak dan ibu langsung dari Pekalongan, dari Batang, dari Magelang, dari Muntilan, dari 500.000 nginep di sana. Tapi kalau bapak dan ibu pulang pergi nggak nginep gratis. Makannya dapat, minumnya dapat gitu. Tenang aja Bu. Pokoknya di RDA yang gratisan-gratisan aja. Pak Haji, saya nggak punya uang. Ya kan belum datang dulu ke sana datang. Kalau berangkat dari sini Pak Haji, kalau yang gratis ada pakai truk tronton. Jalur balik. Bekas bawa semen. Iya. Kalau bisa sama Bapak dan Ibu sambil latihan sama anak yatim umroh, maksud Bapak dan Ibu kalau ketularan. Nanti duduk bareng sambil bisik-bisik. Sayang doain Bunda ya, Bunda juga umroh. Pasti ya, gratis ya. Hajinya gratis gitu. Ini kadang mau ikut nggak punya uang. Opret. Coba dulu dong, ijab dulu. Ayo Bapak dan Ibu. Ayo. Assalamualaikum, Pak Haji. Yo. Saya dari Ciledug, Pak Haji. Kapan beleduknya? Dari Ciledug. Oh ya, Ciledug. Iya, saya Bu Murni. Ya. Saya udah 2 bulan ini menjalankan ilmunya Pak Haji. Terima kasih ya Pak Haji. Karena dulu orang tua saya juga suka lah yang begitu-begituan gitu. Yang mana yang suka? Yang di celana itu Pak Haji. Hah? Yang suka dibukain celana, dicolek-colek itu. Oh iya. Jadi kalau digigit digigit serangga juga suka dicolekin gitu. Ya. Jadi cocok lah gitu. Ya. Cuman kalau saya tanya, saya suruh anak-anak tuh dia nggak mau Pak Haji. Nggak mungkin, bukan ini Iya. kan ilmu kearifan lokal. Iya. Dia tuh belum digigit dulu. Kalau udah digigit baru dia mau Bu. Iya. Jangan. Saya juga sama anak saya juga nggak ngajarin itu. Walaupun anak saya dokter nggak saya ajarin. Cuman yang saya lakukan kadang kan ini kalau minum itu dia kan kalau ini dengar saya tuh dengar YouTube saya nonton gitu, apaan sih itu jorok benar katanya gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi dia kan saya punya anak 1 di rumah sekarang lagi ada masalah sama suaminya ya. Nah saya coba-coba gitu, nggak mau dia Pak Haji, malah dia beli air di luar minum. Saya ini ke airnya jadi Colek alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya atau ke kakinya dong, jangan pakai air. Remes ini. alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya. Iya, cuman kan jarang ini Pak Haji, jarang. Kadang-kadang dia namanya kerjanya malam ya. Cari fotonya, gosok di alat kelamin ibu kayak ibu gosok lampu Aladin. Ada gak? Oh kalau foto Aladin, bisa, tau ya, gak Pak Aladin? Digosoknya di mana? Iya, Di teko. di teko. Iya, Cuman sekarang saya ganti sama rendaman celana dalam Pak Haji buat Boleh, mandinya. boleh. Ya Pak Haji? Boleh. Oh, Selama alat kelamin ibu masih pulen, Iya. manjur. Pertanyaannya masih pulen apa udah perak? Gak tahu Pak Haji, udah lama kali perak kali Pak Haji. Coba diperiksa dulu. Tapi gak perak-perak banget lah Pak Haji. Nggak perak-perak banget ya. Kan
kan baru 60 Pak Haji. Oh iya, lagi pulen-pulennya tuh. Jadi emang kalau saya suka emang Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? bukannya senyum lagi. Guling-guling. Kayaknya kalau nggak nonton Pak Haji gitu dalam sehari gimana gitu Pak Haji. Ngilu. Rindu Pak Haji. Jadi kalau ada ini cari terus yang baru gitu. Iya. Kayaknya kalau nggak nonton gimana ya gini. Iya. Kayaknya ada yang kurang gitu Pak Haji. Iya. Cuman saya tuh mengerjakan ya mandi udah, sholat juga sudah, baca Al-Quran kemarin kan belum hafal banget ya itu saya belilah dikasih anak duit sama itu saya beliin ke Al-Quran ya. Cuman kalau sedekah mungkin masih sendut-sendut saya Pak Haji. Paksain. Bu, Pak. Ada malaikat kalau subuh turun 2 malaikat. Iya. Yang satu doanya kalau yang sedekah didoain sama malaikat, rezekinya dilipat gandakan. Amin. Tapi kalau dia nggak sedekah, doa malaikat parah bener, musnahkan. Tuh dimusnahkan, bangkrutkan. Aduh, janganlah. Ayo udah paksain. Ibu bisa berapa sih sedekahnya? Belum 100.000, nggak apa-apa. Berapa dulu? 5.000 dulu. Kayak ibu dari Makassar ini dari 1.000. Sekarang udah naik nih 5.000. Alhamdulillah. Nih, umroh gratis. Iya. Ya kan? Setahun 2 kali umroh gratis. Padahal baru sedekah subuhnya 5.000 ya. Awalnya 1.000 ya. Tuh, ini lagi dia mau ningkatin sekarang lagi naik 10.000. Dia mau target yang Pak Haji 100.000. Belum 100.000. Nah, mau saya Bu, Pak, sedekah subuh paksain. Paksain. Mau berapa aja. Cari anak yatim kurung. Kalau nggak ada, numpang di RDAE. Cari anak yatim umroh. Nggak ada, numpang di RDAE. Cari anak yatim tahajud yang hobinya tahajud. Nggak ada, numpang di RDAE. Bohong jempol nggak 2. Iya. Jadi paksain ini baru 1.000, 2.000. Sekarang baru 5.000 ya. Baru 5.000. Tapi udah umroh setahun 2 kali. Nah mau saya, kadang Pak Haji kapan saya diberangkatin umroh. Sedekah subuh dulu dong, jangan bolong. Boleh alat kelamin ibu bolong. Tapi sedekah subuh nggak boleh bolong. Boleh alat kelamin ibu bolong. Tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Boleh alat kelamin ibu bolong. Tapi baca Quran nggak boleh bolong. Kok Pak Haji tahu kalau alat kelamin saya bolong? Kan kekeker di sini tuh. Kalau nggak bolong gimana itu? Nah makanya ibu harus datang ke ini admin, bor, dibor. Mana bornya? Dirantang, rantang. Nah ini bornya nih. Nih bor ajaib. Ayo Bapak dan Ibu yang mau nanya. Makasih ya Pak Haji. Iya Assalamualaikum dong. warahmatullahi Pak Haji. Saya masih mau Ya, Pak Haji. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Niat saya Pak Haji kalau saya pulang dari sini saya mau sedekah subuh saya itu mau 10.000 satu subuh. Wow, tepuk tangan dong. Loncat dari 5.000 ke 10.000 ya. Semoga rezeki saya lancar Pak Haji. Jangan semoga dong, pasti. Pasti jamaah saya lancar banyak. Punya perusahaan travel umroh sendiri. Amin ya Rabbil Alamin. Iya. Amin ya Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin. Amin amin amin. Ibu coba Kalau saya paksain. bisa punya, saya pasti punya travel sendiri 101 hari. Iya. Satu Amin. Iya, nanti habis ini Ibu kampanye ya. Pak Haji, saya pasang spanduk di depan rumah saya Pak Haji. Iya, Saya pasang spanduk, iya. 2.500.000 langsung berangkat umroh. Iya. Tapi pulangnya nyicil. Iya. 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 Iya, ada Bu. Kantornya juga ada di sini di Tangerang, Surabaya, Raha, Jakarta. Apa namanya? Besanta itu rumahnya? Cempaka Mas. Ada Pak situ. Masuk di situ di Travel Biota. Ada 5 cara berangkat di situ umroh. Kalau ada uang cash, kenapa nyicil? Tapi kalau tidak cukup, boleh nyicil. Terus boleh nabung, bayar 2,5 juta dulu, nabung, cukup pemberangkatan bisa berangkat. Keempat COD, takut ketipu, nanti bayarnya di Mekah. Tapi lihat isinya dulu, apa ada isinya, rekeningnya apa tidak. Kalau ada isinya,
diblokir dulu di sana, nanti dibuka baru terbayarkan. Kelima gratis. 5 ini, yang kelima ini gratis, cukup 2.500.000, dapat pakaian ihram, perlengkapan, 2 koper, ngajak 12 orang untuk sementara bisa berangkat gratis. Diberangkatkan oleh travel. Ini yang saya ikuti Pak Haji, saya cari jemaah Pak Haji. Saya maunya Pak Haji setiap hari itu 10 satu hari, mau jemaah 10 satu hari. Saya bawa di travel itu. Kan Boleh, Pak belum Haji? sedekah subuh. Iya Pak Haji. Tingkatin dulu. Iya Pak Haji. Insyaallah Pak Haji. Yo, Ibu, Makasih, Bapak Pak Haji. yang mau nanya lagi sebelum saya Assalamualaikum tutup. warahmatullahi wabarakatuh. Mana mic-nya? Assalamualaikum. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Suaranya mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banten Pak Haji. Sebenarnya udah dari tahun 2021 dulu rajin ke sini ya. Sering ke sini. Nah, waktu itu setengah bulan sekali lah. Terus kan langsung praktek juga itu ya, yang ATM sama ATM, terus bikin tulisan, dibungkus celana dalam, masukin ke kulkas gitu Pak Haji ya, dibekukan gitu. Terus sudah, tapi memang betul tadi kata Pak Haji jangan berharap gitu ya. Nggak boleh. Iya, memang saya nggak berharap. Tapi tahu-tahu ceritanya saya kan guru ya Pak Haji ya. Ada sertifikasi kan. Sertifikasi tersebut saya jaminkan. ATM-nya juga kan di sana ya. Yaitu ATM sertifikasi itu sama buku tabungan yang saya bekukan itu di kulkas. Pertanyaannya apa Ini sekarang? cerita dulu. Tahu-tahu itu tuh tahun berikutnya saya ditawarin sama Bang Jabar. Bu, Ibu mau ngajuin sertifikasi enggak? Orang saya masih punya utang, masih 50-an juta gitu kan gitu. Enggak kok, punya Ibu udah lunas gitu kan. Terus saya bilang, Tunggu dulu ya Bu bentar. Bu, majuan lagi Bu, biar belakang sini majuan lagi duduk. Ayo maju lagi. Maju lagi, Dek. Maju Dek, sini Dek. Dek maju Dek, kecil. Iya maju. Maju lagi. Ayo maju lagi. Maju lagi. Ayo dikit lagi, maju lagi. Dikit lagi. Yuk. Ayo Bu, pertanyaannya. ya itu akhirnya alhamdulillah lunas itu. Tapi saya nggak mau pinjem lagi gitu Pak Haji ya. Mau ngilangin riba lah intinya. Terus pernah juga uang masuk 3 juta. Terus memang lagi nggak punya ya. Aduh, tapi jangan dipakai lah, Del. Nanti takut tahu-tahu ditagih bank gitu kan, 3 juta. Terus tapi kepepet akhirnya dapat sebulan ya tak pakai, tak ambil gitu Pak Haji ATM-nya ya. Ya nggak ditagih sama bank juga ya. Terus ada pernah masuk sudah 800 juga, ya nggak ada yang nanyain, akhirnya dipakai juga. Nah, ini yang sekarang saya tuh agak, sebenarnya nggak boleh galau ya Pak Haji ya. Kan bulan Maret saya pensiun Pak Haji ya. Terus terang saya agak gimana mikirnya, biasa sibuk ngajar gitu Pak Haji ya, ngajar SMA di SMA 5 Cilegon. Biasa sibuk 2 bulan lagi itu kayak saya terus terang agak itu Pak Haji ya. Nah, ingin saya Kenapa nggak kesibukannya diganti dengan baca Quran yang malam? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyahnya jangan bolong, sholat taubatnya jangan bolong, sifat 18 nggak boleh. Kalau siang Ibu tidur plus sholat taubat plus sifat 18 nggak ada, nanti dari saya tunai per bulan saya kasih ke Ibu tiap bulan 10 miliar tunai. Tunai, baca Qurannya malam jam 00. Ya, Anggap aja Ibu jadi pelayan Tuhan. amin Pak Haji. Sekarang lo kerja jadi guru. Cuma Borok-borok rumahnya 1000 meter. Iya betul Pak Haji. Ini Pak Haji siang suruh tidur. Nggak bisa, kita SMA, ASN. Berangkat Kan- setengah 7 pulang Kan jam lo 5. kalau tadi lo nanya gue Gunda kalau pensiun gue mau ngapain? Iya, makanya gimana Gue nih? jawabnya kan tadi itu. Kalau lo sekarang belum pensiun ya jangan tidur dong. Lo ditidurin Bukan aja. Pak Haji, oh gitu ya udah. Jadi lo kalau sekarang nggak boleh tidur tapi ditidurin. Gitu. Nggak bisa ditidurin Pak Haji, bukan saya tuh udah 17 tahun alhamdulillah sendiri gitu ya. Gampang, Ibu telepon bandot. Saya kirim bandot dari sini. Sendiri, Khusus nidurin nyaman Ibu. sendiri Pak Haji, karena tadinya diwayo-wayo aja saya nggak mau. Udah nggak usah nikah lagi, gue nggak setuju. iya, Udah, lo betul, gedein Pak. aja alat kelamin lo. Ya alhamdulillah ya. Dah, karena jangan nyaman nikah sendiri, ya. Pak Haji, iya. Jangan nikah, gue nggak setuju. Nah itu
insya Allah nanti pas pensiun saya ikuti Pak Haji gitu ya Pak. Iya, kalau sekarang ya lo praktekinnya ngajar apa bla bla bla. Kalau udah pensiun, lo kerjaannya cuma sholat tobat aja. Iya, Pak Haji. Sifat 18 nggak boleh ada. Itu aja kalau malam mulai tuh kerja, baca Quran, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, itu aja. Sedekah subuh jangan bolong. Nanti dari gue sebulan 10 miliar tunai. Amin, amin. Untuk sholat tobat memang udah bertahun-tahun saya jalani terus Pak Haji. Sholat Berapa tobat, rakaat? tahajud. Kalau tobat cuma 2 rakaat, tahajud. Di 4, sini kan 68 Oh, kali. gitu, Pak Haji ya. Oh iya ya. Empret. Iya. Ya itu Pak Haji. Terus di Jawa saya sedih ya. Sebenarnya saya kan orang aslinya Muntilan Pak Haji. Gitu kan. Muntilannya desa apa? Gulon Pak Haji. Kecamatan? Saya Kecamatan Salam Pak Haji. Bu, saya punya tamu RDAY orang terkaya di desa Grogolan, Kecamatan Dukun, Muntilan, iya, belakang pasar hewan Muntilan. Iya. Dia tahu. nanam cabe. Alhamdulillah. Sapinya banyak, kebunnya banyak. Namanya Pak Slamet. Desa iya. Grogolan, Grogolan, ya, Pak Haji, kecamatannya Dukun. tahu. Iya Pak Haji. Tuh. Semua ke atas orang nanam cabe sukses-sukses semua. Pakai ilmu RDAY ya Bu. Oh, Dia gitu, rendam Pak Haji, alat ya. kelaminnya di tong. Setelah Iya. itu tongnya pecah. Oh, iya. Ini sedikit lagi Pak Haji. Hah? Hah? Di masjid kan ada acara misalnya kan pembacaan sedekah juga kan harus main. Jadi kita kalau lihat dua bisa. Iya nih abis ini gue tutup. Oke? Berarti udah Pak Haji ya. Ya Mbak coba cerita pengalaman umroh apa tadi mau cerita nih Mbak Ratih. Coba dengerin dulu nih sebelum Oke. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak. Aku mau singkat aja cerita. Cerita ini nyangkut dengan sifat 18. Oke. Jadi waktu pertama kali umroh Ramadan, sebelum saya pergi itu kan pasti aku kasih tahu ya Pak Haji aku naik ini. Kebetulan waktu itu aku dapat pesawat Qatar. Ya kan? Dan itu memang waktunya itu mungkin 1,5 bulan sebelum Ramadan. Aku WA Pak Haji bilang oke, boleh dengan Qatar. Waktu aku mau transfer uang untuk DP, tanya lagi dong izin. Pak Haji aku mau transfer ya, boleh? Oke, transfer nih 150 juta. Untuk apa DP tiket. 3 minggu sebelum berangkat, tiba-tiba Pak Haji berubah pikiran. Jangan naik Qatar karena waktu itu udah lagi dengan Palestina kan. Ibu tahu nggak yang aku kasih apa? No comment, nggak mikir, nggak ngeluh, langsung cari tiket baru. Dan ini baru pertama kali nih Pak Haji tahu. Sampai orang travelnya bilang gini, ibu serius ini 150 juta? Iya, ganti. Ibu ini uang, iya aku tahu, tapi nanti Allah pasti ganti. Apa yang aku dapat? Aku nggak ngeluh, nggak komen, nggak protes sama Pak Haji dan nggak minta ganti sama Pak Haji, tapi Allah ganti. Allah ganti dengan 1 tahun 2-3 kali bisa pergi bawa anak-anak itu udah Masya Allah. Nah di sini aku mau bilang sama ibu-ibu, apapun yang sudah kita keluarkan, terutama untuk sedekah, jangan pernah untuk diminta lagi. Kalau ibu udah melepaskan, lepasin. Kalau bapak udah lepasin. Karena ini kejadian benar sama aku. Aku nggak pernah cerita sama siapa, yang tahu itu cuma Ibu Ai. Karena Admin RDAY yang suka nerima sedekah subuh. Itu Bu Ai. Terus Bu Ai bilang gini, Bonda, lu serius? Ya udah Bu, ganti. Yang penting aku bisa ke tanah suci. Jadi ini kita bukan bicara nominal ya. Kalau 150 juta besar dong. Bukan nominal. Tapi ini keyakinan kita. Keyakinan dengan ketetapan Allah. Kan Pak Haji selalu bilang, terima dulu takdirnya. Mau yang baik ataupun kurang baik. Aku mau tanya sama ibu-ibu. Ibadah apa yang paling besar pahalanya sama bapak-bapak? Bukan. Menerima takdir Allah. Ketipu, terima dulu. Diiming-imingin, bagi hasil katanya dibawa kabur sama makelar besi. Aminin dulu. Kok Pak Haji gitu? Lah gue ketipu.
sama makelar besi. Ditipu gue sama makelar besi. Jadi di sini artinya terima dulu takdir dari Allah itu, pahala itu besar. Kenapa? Karena pahalanya tuh surga. Itu berat. Tapi alhamdulillah karena aku udah ketemu dan tahu ilmunya Pak Haji, itu tuh nggak ada komen. Pak Haji tuh nggak tahu, baru sekarang aku kasih tahu. Jadi ini bukan kita bicara 150 juta ya. Kalau untuk aku memang besar, tapi untuk Allah kan kecil. Tapi di sini keyakinannya kita, keyakinan dengan apa yang kita perbuat, ibadah mencari ridho Allah dan kasih sayangnya Rasulullah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak harus semangat. Al-Qurannya jangan ditinggal, tahajudnya, sedekahnya. Karena sedekah itu, kalau aku dibilang untuk sholat tahajud oke lah. Ya 2 rakaat aja kan, mohon maaf. Tapi baca Quran masih 2 juz, kadang 1 juz. Kadang kalau lagi capek setengah juz, tapi aku istiqomah 2. Tapi aku dibom dengan apa? Dengan sedekah. Berarti sedekah maksimal namanya sedekah bergajulan. Sedekah brutal. Senilai 500 juta. Sedekahnya di upper clip, di atas, di Sentul restoran. Anak yatim semua dibawa ke sana. Dia nyerahin sedekahnya ke RDAY, ke saya 500 juta. Nah namanya sedekah bergajulan. Karena hajatnya bergajulan. Kalau sedekah ekstrim lawannya hajatnya ekstrim. Alhamdulillah. Setahun 3 kali berangkatnya anak yatim umroh. Tahun ini dia besok berangkat tanggal 19 Februari. Nah saya mau Bapak dan Ibu juga berangkat semua gratis. Oke? Ayo lanjut. Oke, jadi di sini Ibu sama Bapak harus semangat. Oke? Begitu nggak jam 00 itu sampai azan subuh, kalau yang laki-laki harus di masjid ya. Kontaknya cuma sama Allah. Nggak usah nge-WA orang, hayo kita tahajud, nggak usah dulu. Karena Bapak sama Ibu punya hajat sendiri. Waktunya sholat maghrib ke isya, ayo kita sholat tobat, nggak usah dulu. Bukan tidak boleh. Pahalanya dapat. Tapi kita untuk hajat kita dulu. Jadi di sini kita egois dalam ibadah, cerdas dalam ibadah. Apa yang Ibu sudah keluarkan, apa yang Ibu sudah minta sama Allah pasti terkabul. Ibu kalau saya bicara dulu 150 juta belum kenal ilmunya Pak Haji, mungkin aku udah ngomel sama Pak Haji ganti. Kan di sini banyak, apa-apa minta diganti sama Pak Haji. Nggak boleh dong. Itu hajatnya nggak akan terkabul. Oke terkabul tapi mungkin kehidupannya nggak meningkat. Jadi kesini bukan mencari balasan dari Pak Haji, tapi cari ridhonya Allah dengan memuliakan yatim, sedekah. Sedekah di sini. Jangan mencari cuan di sini. Tapi kita harus yang bawa uang ke sini untuk memuliakan yatim. Jadi itu pesan saya, Bapak sama Ibu harus semangat. Pasti Allah kabulkan dengan segera. Amin. Oke. Paksain.